Oke, ini merupakan lanjutan dari ESP32 yang akan memvisualisasikan data yang di output ke web server. Jadi, pertama-tama kita udah mempelajari yang namanya integrasi ESP32 dengan perangkat DHT11. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara dibaginya, terdapat videonya tersendiri. Kemudian eh, setelah datanya diterima, kita bisa mengoutput data yang telah dihasilkan di serial monitornya menuju ke website atau web server, yakni menggunakan code seperti ini. Untuk penjelasan video lebih lanjutnya juga udah dibahas sebelumnya. Jadi ada format HTML-nya segala, sehingga data yang di output oleh DHT11 bisa ditampilkan ke website. Nah, ini merupakan lanjutan di mana data yang sudah bisa diterima di website akan divisualisasikan menjadi sebuah chart atau widget, yakni di sini Thingsboard. Sebelumnya mungkin perangkatnya dulu ya. Perangkatnya sih simple sih, penggunanya cuma ESP32 dan DHT11-nya. Ini contohnya plus ke VCC, min ke GND, out ke D4, GPIO 4. Sebentar, saya hubungkan terlebih dahulu. Hmm, hmm, terus sebenarnya udah nggak perlu pakai kamera sih. Jadi di sini website yang digunakan untuk visualisasinya di sini Thinkboard. Palingan caranya tinggal try it now. Mungkin pakai cloud-nya aja atau enggak bisa demonya, tergantung. Di sini mungkin saya pakai cloud aja. Hmm, login. Nah, karena sebelumnya akunnya udah pernah dibuat jadi seperti ini. Nah, gimana cara mendaftarkan device-nya? Caranya tuh di sini sebenarnya udah ada add device atau enggak bisa juga dari entities ke device. Di sini baru add device. Misalkan kita coba device baru namanya misalkan ESP32. Labelnya karena kita ingin integrasi dengan DHT11 mungkin temperature, temperature and humidity. Nah, kemudian bisa di add, ini bisa di close. Nah, perangkatnya ada di sini. Yang kita perlukan untuk ditaruh di code kita adalah access token. Access token jadinya akan ditaruh di bagian code yang bagian sini. Yang di atas ini untuk akses internet ya. Penjelasan lebih lanjutnya ada video tersendiri ya, tentang integrasi WiFi pada perangkat ESP32-nya. Di sini kita masukkan alamat servernya, yakni di sini menggunakan Thingsboard Cloud. Portnya juga biasa aja, yakni port 1883 itu port public. Karena di sini ingin coba aja sebagai contoh. Nah, kemudian library yang diperlukan adalah DHT11 untuk DHT untuk DHT11 dan PubSub client untuk menghubungkan dengan Thingsboard via MQQT. Untuk ininya
Di sini ada DHT Sensor Library, ya ini ada Fruit dan juga Pops Client itu by Nick O'Leary. Untuk MQTT, sorry bukan MQQT, MQTT. Di sini deklarasi PIN, di sini 4. Semuanya setup untuk mengetahui apakah perangkatnya berjalan dan berhasil masuk ke internet, dan di sini juga untuk reconnecting, proses reconnectingnya ini merupakan proses transfer data temperatur dan humidity ke website ThinkSport-nya. Selanjutnya yang perlu dilakukan ya di run. Sambil menunggu mungkin bisa dibuka dari ESP32-nya yang udah didaftarkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini masih run yang bentar lagi. Lihat serial monitor. Nah, di sini udah ketahuan nih terkonek ke ThinkSport dan dia ngepas data temperatur dan humidity. Di ThinkSport-nya cara ngeceknya itu ada di latest telemetry. Di sini kan udah ketahuan nih ada 2. Sekarang setelah datanya udah ketahuan berhasil dipas, kita bisa ubah nih visualisasi datanya, yakni dalam bentuk dashboard. Kemudian di dalam dashboardnya bisa ditaruhkan widget. Ada 2 cara, yakni dari dashboard ataupun dari device-nya. Tinggal di checklist, kemudian show on widget. Nah, widgetnya kira-kira akan bentukannya seperti ini. Bisa kita tambahkan ke dashboard. Misalkan dashboardnya akan dinamakan IoT ESP32. Sorry, create new dashboard. Baru dinamakan ini. Nah, di add. Setelah di add, kita bisa lihat itu di dashboard. Buka IoT-nya. Nah, di sini kelihatan update dari humidity dan temperaturnya berapa-berapa. Kita juga bisa edit besaran interface-nya. Nah, ini kan masih bentuk table ya. Sedangkan sebelumnya kan pengen dibikin ke widget. Ada cara menambahkan widgetnya, yakni diedit kemudian add widget. Kita bisa ubah tampilan temperaturnya jadi seperti ini, misalkan horizontal. Ininya diambil dari device ESP32 kita. Data key-nya karena itu temperatur, ya ambilnya temperaturnya saja. Warnanya bisa di otak-atik, teksnya, besaran teksnya, value-nya. Setelah udah semua tinggal di add. Nah, muncul kan widgetnya. Di sini bisa diperbesar lagi. Sisanya bisa mungkin untuk humidity nih. Device-nya ESP32, humidity-nya. Nah, di sini bisa kelihatan dia mengikuti 48% dengan ininya. Mungkin 30 tadi udah di bagian bawah ya. Nggak terlalu jauh beda lah. Kemudian misalkan apa yang ini yang lebih kelihatan lebih ke temperatur device sama ESP32. Nah, di sini bisa ditambahkan widgetnya, diatur dashboardnya sesuai keinginan kita. Di sini nantinya dia akan update terus. Nah, ini kan 1659. Ini juga 1659. Dia mengikuti selama Arduino IDE-nya tetap berjalan.
Nah, itu sih. Untuk debugging paling pastikan eh, bagian sininya di define-nya udah benar, akses tokennya juga, password dan nama wifi-nya, library-nya, pin-nya juga, apalagi ya, sebentar, apa yang perlu diperhatikan lagi? Iya, itu sih. Untuk cara-cara gimana ngedebugging kalau misalkan wifi-nya error, ada video tersendiri yang tadi udah dibilang juga. Kemudian untuk debugging device DHT11-nya juga ada eh, videonya tersendiri. Udah sih, thank you.